Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat doa-doa jemaat Tuhan maupun dukungan saudara secara finance yang sudah memberkati perjalanan kami lebih kurang 12 hari di Sydney. Tuhan baik ya, yang tadinya perjalanan yang saya bilang sebuah mimpi yang bisa menjadi kenyataan. Ya, karena prosesnya cukup panjang saudara, ya sudah memohon visa berulang kali, bahkan bisa kena scammer. Ya, jadi saudara, Tuhan baik ya, walaupun kita terbatas, tetapi perjuangan kami tidak hanya sampai di visa saudara. Ibu Gembala terus hubungi anak kami di Sydney, nanti kalau ditanya apa jawaban kita ya, karena saudara ya malumlah ya, tetapi luar biasa saudara, kami tiba di sana tidak ditanya apa-apa sampai kita bingung, udah selesai kah prosesnya? Ya sehingga kita keluar saudara, memang yang lain itu dibuka kopernya saudara, ditanya, kita cuma ditanya apakah kalian pasangan suami istri? Kita bilang iya, oke silakan ya. Yang lain itu saudara masuk kandang ya. Kita bersyukur saudara kalau kita masuk kandang nanti ditanya-tanya, ya malumlah bahasa Inggris kita masih patah-patah saudara ya, jadi belum lancar. Tetapi bersyukur saudara, kami tiba di sana, kami lebih dulu sampai, anak kami dalam perjalanan dia pun khawatir, jangan jalan katanya, tunggu di situ saja, tunggu situ sampai saya tiba. Ya akhirnya kami bisa ketemu. Dan saya tidak pernah lupa, dia bilang gini, bisa terjadi ya, dia bilang bisa menjadi kenyataan ya. Tadinya sebuah mimpi saja saudara ya, tapi bisa jadi kenyataan. Nah saudara, kami bersyukur juga bagaimana mukjizat terjadi buat anak kami selama di Sydney. Kalau saudara membaca di Alkitab, ada mukjizat 5 roti dan 2 ekor ikan dan ada sisa 12 bakul. Nah itulah yang terjadi kepada anak kami selama ada di Sydney. Saudara, dia diperbolehkan kerja part time hanya 2 hari saja, 5 hari tidak boleh karena dia harus sekolah. Nah dengan 2 hari kerja dan 5 hari tidak boleh kerja, harus sekolah, dan herannya saudara bisa melewati 12 bulan tidak kekurangan suatu apapun. Amin saudara, jadi itu karena mukjizat Tuhan. Nah pagi hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. Pada hari ini saya kasih tema firman Tuhan pada pagi ini di tema saya, jadikanlah Tuhan yang terbesar di dalam hidup saudara. Saudara, pada pagi hari ini kita melihat dari sebuah kitab di dalam 1 Samuel pasal 17. Ya, ayat yang ke-23 sampai ayat 26, nanti kita lompat ayat 33, lalu lompat lagi ayat 45 sampai ayat 50. Saudara, 1 Samuel pasal 17 ayat 23 sampai ayat 26 dan nanti lompat ayat 33, ayat 45 sampai ayat 50. Tidak lupa kami sampaikan salam dari anak kami Widya yang ada di Sydney, dan dia senang sekali ya, rindu sekali kalau bisa datang ke tempat ini ya. Tetapi pada saat ini saudara doakan pada bulan depan dia akan sekolah tahun kedua saudara di sana ya. Tuhan baik buat dia. Nah selama di Sydney saudara, saya sengaja pilih musim sejuk. Karena saya pikir kalau musim panas kita udah biasa musim panas. Jadi kita memang sengaja pilih di musim sejuk. Dan Ibu Gembala selama di sana saudara cuma mandi 1 kali 1 hari saudara ya. Jadi karena sejuknya. Jadi pagi-pagi dia panggil sejuk ya. Dan saya puji Tuhan lemaknya banyak saudara, jadi pembakarannya lebih tahan ya kalau Ibu Gembala. Karena anginnya cukup kuat dan sejuk sekali. Jadi kita bersyukur musim sejuk, kita nggak beli baju apa-apa sana saudara. Kenapa?
kalau kita beli baju di sana, tidak boleh pakai di Malaysia. Pasti saudara pingsan karena seperti sona. Jadi saya bersyukur, oh puji Tuhan tak ada shopping. Karena apa? Baju-baju yang dijual pada masa ini adalah musim sejuk saudara. Jadi memang tidak boleh dipakai. Kasutnya ada bulu-bulu ya, jadi saudara mungkin diketawain orang kalau dipakai di sini saudara ya. Nah saudara, kita kembali kepada firman Tuhan yang saya kasih tema, jadikanlah Tuhan terbesar dalam hidup saudara. Nah saudara pasti yakin apa yang saya bawa pada pagi hari ini sebuah cerita tentang Daud dan Goliat saudara. Ya, nah kita membaca ayat 23 dari 1 Samuel pasal 17 ayat 23 sampai ayat 26 dulu. Sedang ia berbicara dengan mereka, ya jadi Daud ini bawa bekal kepada abang-abangnya yang ada di medan peperangan. Jadi papanya bilang, Daud kau bawa bekal kepada abang-abangmu yang ada di medan peperangan. Nah waktu dia tiba di sana saudara, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat. Orang Palestina dari Gad, dari barisan orang Palestina. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, yaitu Goliat itu, saudara, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Kita lompat ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Palestina itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kita lompat ayat 45 saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Palestina itu, yaitu kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestina kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Palestina itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Palestina itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Palestina itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Palestina itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Palestina itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah saudara, pada pagi hari ini kita melihat penampilan Goliat ini sangat menakutkan buat tentara Israel. Saudara, belum berperang, ya, mental mereka sudah runtuh. Saya katakan bahwa ini merupakan taktik peperangan musuh untuk menjatuhkan banyak anak Tuhan. Itu sebabnya saudara, ada banyak anak Tuhan belum melangkah, dia sudah kalah. Kenapa? Mentalnya sudah runtuh, semangatnya sudah tidak punya kekuatan. Saudara, kita nggak usah jauh-jauh bandingkan. Berapa banyak anak-anak muda yang berani berjuang untuk bekerja di Singapura, saudara.
Karena perjuangannya berat. Kami tadinya pulang awal sampai di Singapura sudah. Saya berpikir, kami tunggu jam 9, jam 10 baru ke Johor Bahru, mungkin sudah sepi. Tetapi apa yang terjadi saudara? Wow, justru ramai sekali. Nah kalau saya tidak bawa koper saudara, tidak bawa bagasi, tidak apa-apa. Ya lift tidak jalan, kita harus turun naik tangga. Ya, sehingga sampai di Johor Bahru itu, ya puji Tuhan istri saya bilang sebelum jalan kita makan nasi dulu. Ya supaya kuat karena 12 hari di sana saudara susah dapat nasi. Ya kita berusaha mau jadi orang Australia cuma makan fish and chip, makan daging, kentang lenyek saudara, tetapi tidak ada tenaga. Ya kita lemes saudara. Sampai saja di Singapura istri saya bilang cari nasi. Ya akhirnya kita cari nasi saudara, dapatlah nasi kari saudara. Ya lumayan karena kita nggak mau jalan jauh, jadi dapatlah kari ayam sama nasi saudara. Dan itulah saya pikir, nanti agak malam sedikit baru pulang. Ternyata jam saudara, bukan jam kendaraan, jam orang. Ya di Singapura semua orang. Nah saudara, saya katakan mereka bekerja tidak calang-calang orang. Kalau kita banyak scroll handphone, saudara tidak sanggup mau ke sana saudara. Karena waktunya jam itu ya. Jadi saudara nggak usah berperang dengan masalah. Dalam keadaan seperti itu pun banyak orang berpilih, saya tidak mau sanggup. Waktu banyak terbuang berbaris untuk tunggu bas saudara. Nah saudara, kita melihat penampilan Goliat ini sudah menakutkan. Kenapa mereka takut dengan Goliat? Kenapa Daud tidak takut dengan Goliat? Saudara tahu, Alkitab mencatat, mereka bilang sama Daud, sudahkah kau lihat orang itu? Seringkali saya katakan, kita terlalu mahir untuk menceritakan masalah hidup kita. Kalau kita ditanya, sister, brother, macam mana keadaanmu? Kita bisa menceritakan dari E sampai Z. Cukup mendetil persoalan, pergumulan dalam hidup. Tetapi waktu kita ditanya pengalamanmu dengan Tuhan, kita bungkam. Kita tidak berani berbicara karena kita nggak punya pengalaman. Tidak heran saudara, selama kita menjadi Kristen, Tuhan kita tak besar-besar. Paulus bilang, engkau sebenarnya sudah harus jadi guru. Tetapi lamban pertumbuhanmu tidak maju, engkau masih bayi. Sehingga masalah datang, engkau takut. Engkau melihat masalahmu, engkau tatap masalahmu, makin lama makin besar. Kenapa? Engkau tidak melihat Tuhan. Saudara, itu sebabnya banyak di antara kita tidak dapat melihat breakthrough dalam hidup. Kenapa? Kita lebih pakar menceritakan masalah hidup kita, sakit penyakit dalam hidup kita. Tetapi kita kurang mengenal siapa Tuhan kita. Saudara melihat, orang Israel sangat paham tentang Goliat. Mereka tahu siapa Daud masih muda. Tetapi Daud tidak memandang Goliat. Dia tidak kenal siapa Goliat. Yang dia kenal Tuhan yang dia sembah lebih dahsyat daripada Goliat. Tadi kita nyanyi saudara, Allah kita dahsyat. Tetapi yang menjadi persoalan, pernahkah engkau mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup saudara? Kalau engkau sudah mengenal Tuhanmu dahsyat, maka masalahmu terlalu kecil bagi engkau. Kami bertemu, ada orang di Australia sudah lama di Australia, sudah jadi orang Australia. Dia bilang begini, pastor saya orang Kristen yang baik. Tetapi soal mukjizat, saya harus pakai logika. Sepertinya masuk akal buat mereka. Tetapi pernahkah sudah berpikir, Tuhan dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Abraham percaya kepada Tuhan sehingga Alkitab berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Apa maksudnya saudara?
Mimbar ini ada dasarnya. Tidak jadi mimbar seperti ini, saudara. Ada dasarnya, ada materialnya, dari standar steel yang bahan bakunya masih belum terbentuk. Akhirnya mulai dibentukkan, dibengkokkan, mulai di welding, jadilah mimbar. Itu ada dasarnya, saudara. Tetapi percayakah engkau bahwa Tuhan dapat mengadakan sekalipun tidak ada dasar, Tuhan dapat menciptakan jadi ada. Tidak masuk akal menurut pikiran kita. Itulah pengharapan Abraham. Dia punya iman menurut logika orang. Orang berkata, Abraham, mimpi sajalah kau punya anak. Kau sudah tua. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tetapi Abraham percaya dengan janji Tuhan. Saudara, secara logika tidak ada dasar untuk dapat berharap. Tetapi mengenai janji Tuhan, dia tidak ragu. Itu sebabnya saudara, kalau engkau terlalu pakar dengan masalahmu, problemmu, engkau terlalu yakin dengan sakit penyakitmu. Kenapa engkau tidak yakin dengan Tuhan? Ya, harusnya engkau lebih kenal siapa Tuhanmu. Ya, orang Israel lebih yakin dengan Goliat, dia kenal. Sampai Saul menceritakan kepada Daud dengan mendetil. Goliat itu sudah dari muda, dia sudah pahlawan. Dia sudah terlatih. Daud tidak cerita apa-apa tentang Goliat. Dia tidak kenal dengan Goliat. Tapi dia kenal siapa Tuhannya. Itu sebabnya dia mendatangkan Goliat. Dia katakan, engkau datang dengan pedang, dengan lembing, dengan perisai. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Kenapa dia yakin? Karena dia kenal Tuhannya. Dia tidak kenal siapa Goliat. Dia tidak perlu tahu kehebatan Goliat. Karena dia tahu, sangat yakin dan sungguh yakin Tuhannya lebih dahsyat dari segalanya. Kita jangan hanya sekadar nyanyi saudara. Tapi biarlah kita imani Tuhan Allahku dahsyat. Oh saudara, setiap hari kita berhadapan dengan sakit penyakit. Kita berhadapan dengan persoalan pergumulan dalam hidup. Kita terlalu yakin dengan masalah kita. Tetapi soal Tuhan kita mikir-mikir dulu. Ya, itu sebabnya saudara, banyak kali kita kalah. Ada Goliat-Goliat yang menakutkan, mengancam kita. Ya. Saudara melihat pertandingan orang ya sekarang MMA ya, pukul itu kaki jalan ya, tangan. Jadi sepertinya tak ada peraturan, yang penting berani maju. Ada orang yang tinggi besar, kelihatannya secara penampilan tidak imbang. Tetapi karena dia seorang perjuang, sekalipun pendek kecil saudara, dia bisa mengalahkan orang yang besar. Kenapa dia berani maju? Karena semangat yang dia tanam, dia berkata, saya dapat kalahkan orang itu. Kalau kita saudara belum berperang, belum berjuang, kita lebih yakin. Kami orang kampung lah, ya. Anda bisa lah, tidak mungkin lah. Ya. Belum berjuang saudara. Belum kita melangkah. Kita sudah mulai hitung-hitungan, kayaknya saya kali ini kalah lah. Ya. Saya katakan, Daud tidak peduli berapa besar Goliat. Tapi dia kenal siapa Tuhan yang dia andalkan. Amin saudara. Itu sebabnya pada pagi hari ini, saya tidak tahu berapa besar masalah yang engkau hadapi. Tetapi saya katakan, Allah yang saudara sembah pagi hari ini terlalu besar untuk dikalahkan oleh masalah sakit penyakit yang saudara alami. Amin. Bilang sama orang sebelahmu, Allahmu dahsyat. Amin saudara. Biarlah itu saudara, setiap hari kita mengenal siapa dia. Siapa Tuhan yang kita sembah. Kita harus kenal dengan betul saudara. Tidak hanya kata orang. Kalau engkau mengalaminya saudara, kekhawatiran itu tidak akan menghambat jalan hidup saudara.
Kenapa engkau berhenti untuk melangkah? Kenapa engkau berhenti untuk maju? Karena engkau belum mengenal siapa yang kau sembah. Saudara, itu sebabnya pada pagi hari ini kita belajar Daud ini bukan berani tidak mikir-mikir, orang bilang berani bodoh, ya. Tidak. Dia yakin betul Tuhan yang melindungi dia selama ini, Saudara. Padahal secara fisik Daud itu bukan tentara loh, Saudara. Untuk masuk tentara itu kan ada pemilihan, ada step-stepnya baru diterima, ya. Jadi tentara, ya. Anak saudara saya kerja polis, Saudara. Saya ketawa dia, kenapa? Waktu di interview ditanya, kenapa mau jadi polis? Kau suka ya kerja jadi polis? Dia bilang tidak suka. Ya. Kenapa mau jadi polis? Dia bilang daripada kerja kilang, bagus kerja polis. Ya. Diterima juga, dia pikir gagal, Saudara. Diterima. Saudara, kadang-kadang kita ini, Saudara, Tuhan pilih kita karena Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan Tuhan pilih kita supaya kita menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap dikatakan. Jadi sebenarnya saudara punya DNA, saudara punya keistimewaan yang Tuhan lihat. Punya potensi-potensi yang Tuhan lihat. Adalah seorang pemenang, saudara. Tuhan tidak sembarang pilih kita. Tuhan pilih kita karena Tuhan melihat sesuatu yang spesial yang dunia tidak lihat, saudara. Tetapi malangnya saya katakan, kita sendirilah yang condemn diri kita. Kita sendirilah yang look down dengan diri kita. Sehingga kita selalu, saya orang kalah, saya hopeless, saya tidak punya masa depan. Saya ini cuma biasa-biasa saja. Tidak, saudara. Tuhan taruh Goliat untuk Daud naik levelnya. Amin, saudara. Ya. Sebelum itu Daud hanya pengembala domba. Tetapi Tuhan izinkan ada Goliat di depannya. Untuk apa? Dari situlah imannya meningkat. Dan dia tertantang, saudara. Dia di-challenge. Saya bilang sama anak saya, ingat baik-baik ya, karena dia datang sana. Dad, kau lihatlah, sini mahal, gaya hidupnya agak berat. Ya, apalagi tinggal dengan orang yang sudah berumur. Ya, saya bilang anggaplah positif, bukan yang negatif. Untuk upgrade dirimu lebih baik. Jangan kecewa. Jangankan tinggal di rumah orang, tinggal di rumah sendiri pun, papa mama pasti ngomel-ngomel, pasti cakap-cakap. Bangun jangan lambat. Cuci piring, sapu lantai. Tak ada yang bilang, terserah kau mau bangun jam berapa, terserah kau mau sapu kah tidak, cuci piring kan tidak. Tidak, saudara. Tinggal di rumah sendiri. Harus buat kerja. Jangankan tinggal di rumah orang. Harus tutup lampu, sudah tidak guna tutup lampu. Karena listriknya mahal, saudara. Ya, puji Tuhan saya sampai di sana kerja part time. Bilik yang kami tinggal itu master bedroom. Toiletnya rusak, saudara. Ownernya bilang, sorry, ini toilet belum diperbaiki. Kami diminta membayar 1.000 lebih uang Australia untuk perbaiki. Waktu saya lihat, saya bilang, saya boleh perbaiki. Dia kaget, kamu bisa? Iya. Akhirnya dibelikan dari DIY, cuma $12. Saya pasang-pasang siap, saudara. Ya, pipe-nya saya juga pasang siap. Dia kaget, saya sudah save, dia bilang, saya sudah selamat 1.000 lebih ya. Kamu sudah repay. Saya dalam hati, boleh part time juga saya ini ya.
Sekali masuk bisa 3 bulan, ya cari-cari ketuk-ketuk rumah, ada yang mau repair, ya. Ya, kalau orang lain cas 1.500, saya cas 700 saja lah. Satu rumah, sebentar saudara, enggak sampai 10 menit. Ya, sudah bisa repair saudara. Ya. Nah saudara, airnya mahal, listriknya mahal, apalagi musim dingin ini. Semua orang perlu heater. Kami aja tempat tidurnya saudara perlu ada heater. Sejuk saudara, sudah ada heater di depan, tempat tidur pun bantal tilam itu ada heater. Kamar mandi, aduh saudara, kalau tidak ada heater itu menggigil saudara ya. Jadi harus ada heater. Nah heater itulah membuat listrik jadi mahal. Jadi ownernya selalu bilang anak kami, kalau tidak dipakai tutup ini. Ya malumlah anak muda kadang-kadang dia don't care saudara ya. Yang bayar kan papa mama yang bayar listrik. Coba suruh dia bayar saudara, potong gaji ya. Baru dia cepat-cepat, jangan hidup itu ya, tutup ya. Jadi saudara, biasalah orang yang sudah berumur, nasihatnya setiap hari, nasihat bukan mereka bising-bising, bukan untuk kebaikan. Nah untuk apa sih? Supaya kita lebih baik. Goliat yang ada di depan bukan untuk membinasakan, tetapi Goliat itu diizinkan Tuhan supaya engkau menemukan bahwa engkau adalah pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang Tuhan sudah persiapkan buat engkau. Jadi saat saudara menghadapi Goliat-Goliat dalam hidupmu, imanmu bangkit. Amin. Ya. Jangan kalah saudara, jangan meratapi nasibmu. Jangan engkau berkata, kenapa hidup saya begitu susah. Tidak, engkau harus bangkit, engkau harus mulai melangkah dengan iman. Dan engkau akan mengenal siapa Tuhanmu. Kenapa? Setelah Goliat dikalahkan, maka ada kemenangan-kemenangan yang lain yang Tuhan sedang persiapkan buat engkau. Amin saudara. Ya, jadi saudara jangan berpikir negatif lah saudara. Kenapa ya tahun ini kami susah? Kenapa tahun ini sakit penyakit? Kenapa ya tahun ini problemnya tidak putus-putus? No saudara, engkau Tuhan pilih supaya engkau menang, menang, menang dan menang. Haleluya, sampai akhir tahun ini saudara dapat bersaksi di dalam nama Tuhan. Kemenangan kami alami tidak habis-habisnya. Haleluya. Saudara, Daud tidak mau tahu siapa Goliat. Orang Israel sampai bilang sama Daud, kau sudah lihat? Kau sudah lihat itu Goliat? Ya. Saudara, kita bukan buta. Jangan sampai saudara sakit gigi bilang, tak sakit, tak sakit. Tidak, saudara bilang sakit gigi. Ya. Tak ada yang bilang, oh dengan iman sakit gigi bilang tak sakit. Ada bisul, tak sakit. Ya, sakit ya. Ada penyakit bilang, oh tak payah makan obat. Makan, tapi bilang dalam nama Yesus. Ada mukjizat di dalam obat ini. Amin. Ya. Kenapa kita begitu yakin apa yang dinasehatin dokter? Ada dokter di atas segala dokter di dalam hidup saudara. Ya. Engkau harus yakin. Itu sebabnya Alkitab di dalam Mazmur pasal 1 katakan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak layu daunnya dan berbuah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa ayat itu berkata siang dan malam? Artinya saudara, pikiranmu, hatimu, tidak ada masa untuk berpikir tentang problem. Yang ada di pikiranmu ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Haleluya. Ya. Daud tidak ada waktu untuk menganalisa siapa Goliat. Dia tidak ada waktu itu. Yang dia tahu bahwa Tuhannya lebih besar, lebih dahsyat, lebih ajaib, lebih kuasa daripada Goliat. Sedangkan orang Israel, mereka beberkan, mereka kasih detail dari E sampai Z siapa Goliat. Itu yang membuat mereka takut saudara. Sampai Alkitab katakan saat mereka lihat Goliat tampil, mereka lari ketakutan, sembunyi,
tidak berani untuk berhadapan. Berbeda dengan Daud. Ya, ayat 33 katakan, itu Saul raja mereka, pemimpin mereka berkata kepada Daud. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin. Ya, bahasa Ibannya bilang possible. Ya. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Palestina itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Dalam kata lain, belum pengalaman. Ya. Belum ada skill. Apalagi? Masih baru. Ya pokoknya belum punya harapan lah. Kau ini ngomong besar. Kita bukan ngomong besar saudara. Tapi kita menceritakan tentang kuasa Tuhan yang kita andalkan. Amin saudara. Ya. Itu yang ada dalam hati kita. Jangan sampai masalah itulah yang menunggangi hidupmu setiap hari. Engkau bangun, masalah datang depan pintu rumah saudara. Ya. Masalah datang dalam pikiranmu, problem datang dalam pikiranmu. Sehingga Tuhan tidak ada tempat untuk hadir. Ya. Karena masalah itu udah penuh, bilikmu udah penuh. Bilik A masalah, ya. Bilik B sakit hati, bilik C putus asa, ya. Bilik terusnya ya kecewa. Tuhan bilang saya mau masuk, tak ada bilik. Semua penuh masalah. Kalau kau izin Tuhan masuk saudara, masalah akan lari. Haleluya. Itu sebabnya klaim setiap hari saudara. Waktu visa belum datang, gagal itu bikin trauma sebenarnya saudara. Biar kami pendeta, trauma. Ya seperti saya katakan, karena istri saya beberapa tahun dulu udah gagal visa. Saya bilang, kita mau ke Australia. Ya, dia bilang begini, jangan kasih harapan palsu dengan saya ya. Itu trauma saudara. Ingat kita cepat bilang itu, terbayang, gagal. Kami tinggalkan dia, ya. Dia bilang saya balik Indonesia lah, kalian pergi balik Indonesia. Ya. Kami, bilang mau happy pun tak happy mau jalan. Bayangkan istri bilang, udahlah kamu jalan, saya mau balik Indonesia. Waktu itu. Trauma saudara, kami hamba Tuhan, jangan bilang kami hebat, kami tidak. Kadang-kadang masalah itu tidak bisa kita lupakan. Apply satu kali, jawabannya reject saudara. Kita pikir apa ya masalahnya, kita nggak ada kriminal, kita ini orang baik. Ya, kalau kita pernah masuk penjara ya mungkinlah ada data mungkin. Ini nggak ada, kita ini pendeta, kita sudah keluarkan surat pendeta kita. Ya gaji kita semua kita kasih lihat saudara. Kok reject? Ya. Nah mulailah bekerja di otak kita saudara. Nah, kau kena blacklist lah sudah. Ya. Blacklist, ya. Percuma. Nggak ada gunanya kau apply lagi. Ya. Saya sampai bilang sama anak saya mau berdamai dengan keadaan. Nah, kita nggak usah maksa ya. Kalau memang tidak jadi, ya nanti koko aja yang datang. Ya. Dia pun bilang, iyalah kalau belum waktunya. Ya, kelihatannya rohani kan kita. Kita udah hampir saudara. Kami bukan hebat, kami pun manusia biasa. Tetapi saya ingat satu hal, Tuhan satu siang ya saya berlutut di kamar, saya bilang saya gak terlalu tertarik mau ke Australia. Gak terlalu tertarik lah, ada tempat lain. Ya saya bisa ke Bali menikmati babi panggang. Ngapain saya ke Australia? Tapi yang membuat saya sangat kuat mau ke sana, mau ketemu anak kami. Saya bilang sebagai bapak, ya ini saya
dialoglah dengan Tuhan. Ya. Seorang bapak, saya tahu Bapak di sorga lebih tahu perasaan Bapak. Itu saja saudara. Nah, lepas doa saya rasa aman, oke lah. Sudah selesai saudara. Datanglah tamu, 5 orang dari Bengkulu, kita sudah KKR joget sana, saudara gawai, ngajat-ngajat ya. Ya pikir ya udahlah, nanti lepas gawai terserah lah gimana ya. Anak saya Wilson bilang, Dad minta handphone. Ya saya pikir mungkin dia apa, saya mau lihat email ya. Waktu dia duduk di meja, dia langsung teriak, yes! Ya, saya pikir apa mau ketemu pacar kah atau apa ya. Dad, yes! Ya, apa itu? Ya, visa keluar. Waduh saudara, visa keluar. Saudara, kadang-kadang kita sepertinya Goliat itu nggak bisa dikalahkan. Terlalu besar. Terlalu besar. Bisa buat kita trauma. Tapi satu hal yang saya katakan. Belajar untuk mengenal lebih dalam lagi. Siapa Tuhan yang saudara sembah. Amin. Kenal lebih dalam lagi. Gali lebih dalam lagi. Dekat lagi saudara. Supaya saudara waktu berhadapan dengan masalah. Saudara tidak bisa ragu lagi saudara. Alkitab bilang begini. Siapakah dengan kekhawatirannya dapat menambah sahasta jalan hidupnya. Dalam kata lain, kekhawatiranmu tidak akan menyelesaikan masalah. Amin. Bilang, masalahmu, ya, bilang sama orang sebelahmu, masalahmu tidak dapat menyelesaikan masalah. Ya. Sudah nggak bisa tidur. Pikiran terganggu. Jadi sebenarnya bukan berarti kita masa bodoh ya. Kita pun masih ada otak. Ya, kecuali tak ada otak. Otak nih jalan, ada masalah. Cuma kita bilang ada Tuhan. Masalah datang, kita bilang Tuhan kita dahsyat. Jadi saudara, saat masalah datang ingat firman Tuhan. Kalau masalah itu kita gendong, kita peluk, ya, saudara dekat-dekat dengan masalah, akhirnya dia jadi Goliat yang besar, saudara. Tapi saat dia datang, saudara ingat firman Tuhan. Ya, saya ingat khotbah pastor, ya, tanggal 28 bulan 6, 2026. Dia besar, Tuhan kita besar. Setiap hari ada datang masalah enggak saudara? Oh datang. Dia enggak diundang. Datang dia saudara. Banyak datang. Dia enggak putus asa. Satu hal yang positif masalah itu tidak putus asa. Selalu datang saudara. Ada enggak yang di sini tidak punya masalah? Pasti semua ada masalah. Masalah mau makan di mana lepas ini. Kalau kami itu problem, kalau boleh gereja, mau makan di mana? Semua nggak jawab. Tak tahu mau makan di mana. Ya, terserah. Ya. Saya bilang tak ada kedai makan terserah. Masalah kan, bingung. Ya, mau makan di mana ya? Yang satu bilang kita makan kari, masa kita perut kosong makan kari? Ya, sudah masalah lagi saudara. Ya. Jadi saudara masalah itu datang saudara. Tapi kalau masalah itu kita kembangkan, kita dekatin dia, kita selidiki, makin lama makin besar dia saudara. Betul nggak saudara? Oh masalah itu seperti Goliat lama-lama dia makin besar. Sampai kita dengar trauma kita saudara. Takut, lari ya. Nah kita lihat terus saudara. Markus pasal 5. Udah Goliat sudah dikalahkan. Sekarang ada problem lain saudara. Ada masalah lain. Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedah.
Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, itu luar biasa. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Saudara, tahu nggak saudara, masalah itu kadang-kadang lewat pikiran. Pikiran kita itu mengendalikan. Ya. Bisa positif, bisa negatif saudara. Kita bisa senyum tapi pikiran kita kacau. Ya. Jadi saudara, wanita ini bukan tidak berusaha, tapi masalahnya saudara tidak ada faedah. Dia andalkan kekayaannya, kemampuannya. Dia cari tabib. Dia cari yang katanya tabib yang spesialis. Dia cari sampai habis semua hartanya. Tapi Alkitab katakan tidak ada faedah. Satu kali dia dengar tentang Yesus. Ini luar biasa. Dia dengar tentang Yesus, imannya bangkit saudara. Selama ini masalahnya, sakit penyakitnya, mengendalikan hidupnya. Semua terkuras habis, harta, tenaganya pun habis saudara. Saudara, masalah itu tidak hanya menguras pikiran saudara. Tenaga kita kurang tidur. Karena perjalanan lebih kurang 7 jam, 8 jam saudara. Subuh jam 1 terbang dari Singapura. Sampai di Australia itu jam 11 pagi. Ya karena pikiran, mau tidur nggak bisa tidur saudara. Ingat, tiba jumpa anak saudara. Itu pikiran, ya positif lah itu saudara, nggak negatif. Coba kalau kita pikir masalah, udah tutup mata, ya. Ingat terus masalah saudara. Saudara pernah nggak bisa tidur karena masalah? Ada problem? Oh banyak saudara. Kita ada hitung domba, hitung kambing, tak tidur-tidur juga saudara. Katanya hitung sampai 100 tidur sudah. Kita ada hitung sudah 1, 2, 3, nggak bisa tidur. Ya. Pikiran jalan. Ya. Jadi saudara, wanita ini sudah bertahun-tahun masalah menggerogoti hidupnya. Mengendalikan dia. Tapi satu kali dia dengar tentang Yesus. Apa yang terjadi saudara? Imannya bangkit. Itu sebabnya saudara, saat masalah datang jangan dilayan saudara. Jangan dikembang-kembangkan. Kembangkan nama Tuhan. Renungkan kasih Tuhan. Ingat tentang mukjizat Tuhan. Selalu berkata kalau yang lain ditolong, saya juga Tuhan pasti tolong. Amin saudara. Ya. Itu yang harus kita kembangkan selalu. Jangan masalah. Ya. Ya, bukan saya katakan kita tidak tidak peduli. Tidak, bukan. Ya. Bukan itu. Tetapi saat dia menguasai hidupmu, lawan itu saudara. Selama ini wanita itu boleh saya katakan dirantai oleh masalah. Sakit menyangkitnya tidak sembuh. Sudah tidak sembuh, hartanya habis. Masalahnya double, saudara. Kalau tidak sembuh masih ada harta, masihlah ada hiburan. Tapi ini sudah tidak sembuh. Lebih parah, harta habis. Ya masalah itu saudara kalau kita kembangkan terus, dia akan membinasakan kita. Masalah yang kecil kita kembangkan terus, dia jadi besar. Dia akan menghancurkan kita. Karena firman Tuhan berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Step by step, kalau kita izinkan dia menguasai kita, dia akan hancurkan kita. Tetapi mari kita bangkit, kembangkan nama Tuhan dalam hidup saudara. Kenallah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Masalah mau datang, renungkan firman Tuhan. Sehingga
Seperti wanita ini katakan di ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, masalah datang, saudara berlutut. Imani bahwa ada kuasa di dalam doa orang benar. Amin, saudara. Kita imani, saudara. Jangan sampai kita berdoa, saudara, seperti orang meratapi. Ya. Tidak, kita berdoa ada kekuatan yang baru. Ya. Ada kekuatan yang baru, bukan ngancam Tuhan, saudara. Jangan saudara ngancam Tuhan. Kalau ini tidak terjadi, saya berhenti. Tak mau lagi ke gereja. Oh tidak, saudara. Kita bukan ngancam Tuhan, tetapi kita merendahkan diri. Ada masalah, datanglah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Bapa di sorga melihat engkau, anak-anak yang dikasihnya, melihat wow, hati Tuhan tidak sanggup melihat masalahmu. Tuhan pasti akan menolong saudara. Amin, saudara. Pernahkah saudara melihat anak yang datang, Mami, Daddy, sorry ya. Tadi saya sudah salah, sorry. Ya. Apakah saudara marah dia, tengking dia, monyet kau, ya babi kau. Saya pikir hati kita hancur lihat anak kita kalau datang seperti itu. Ya. Tak sanggup saudara. Bapa juga di sorga, dia nggak sanggup lihat kita. Bukan pura-pura saudara. Ya. Seperti ada ilustrasi. Waktu dia ditimpa gelombang di tengah laut. Dia bernazar kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau nanti saya selamat dari tempat ini, saya akan bangun rumah Tuhan dari emas. Ya. Dia pikir Tuhan bisa disogok, saudara. Istrinya dari belakang korek dia, apa itu janji seperti itu? Dia bilang sama istrinya, diam, saya cuma pura-pura. Ya. Ya. Doa kita bukan begitu, saudara. Doa kita datang dari hati yang paling dalam. Dan berkata, Tuhan, tolong saya. Saya tidak berdaya, saya sudah tidak sanggup menghadapinya. Tolong Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara, kalau kita datang dengan kerendahan hati, tidak mungkin Tuhan tidak tolong kita. Amin saudara. Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan memberikan penghiburan buat kita saudara. Dia Allah yang dahsyat saudara, dia penuh kasih. Dia mau mati di kayu salib, untuk apa? Untuk show off, untuk tunjukkan dia siap sanggup menghadapi salib. Bukan, karena Alkitab berkata, karena besar, begitu besar kasihnya akan saudara dan saya. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Apakah masalah kita lebih besar daripada penebusan Tuhan di kayu salib? Tidak saudara. Tapi kita seringkali menempatkan Tuhan paling belakang saudara. Kita nggak taruh dia paling depan, paling utama. Spesial, dia adalah tempat yang paling utama. Saya yakin dan percaya engkau akan melihat terobosan terjadi. Kenapa? Dia adalah kapten dalam hidup saudara. Yang terakhir saudara, Markus pasal 9 ayat 23. Pemain musik bisa maju ke depan. Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau berdapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin saudara. Ayat ini meyakinkan kita, siapapun engkau, kalau engkau adalah orang percaya. Bukan hanya pelayan, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya siapapun engkau. Kalau engkau adalah orang percaya, Alkitab katakan tidak ada yang mustahil. Pagi ini saudara, di antara kita masing-masing punya pergumulan berbeda satu yang lain. Jangan perbandingkan saudara, aduh masalah mereka tidak sebesar saya. Tidak saudara, saudara tidak tahu masalah orang lain. Mungkin yang sudah lihat itu terbatas, yang di permukaan saja. Ada masalah yang besar yang mereka hadapi. Tetapi hari ini saya katakan, apakah engkau orang percaya? Kalau engkau orang percaya, maka doamu tidak ada yang mustahil.